Pedang Hantu. 5 pagi di hari kedua. Saat masih fajar, Luo Feng sudah bergegas menuju dojo batas. Karena masih belum mendapatkan sertifikat calon petarung, ia menggunakan identitas lama, anggota elit dojo, untuk masuk ke dojo. Saudara, selamat pagi saudara. Di dalam dojo batas, ada beberapa anggota yang sudah berlatih. Luo Feng sedikit tersenyum dan mengangguk, lalu berlari menuju gedung anggota elit. Karena masih belum memiliki sertifikat calon petarung, ia hanya bisa naik ke lantai 3, aula pelatihan anggota elit. Dia tidak punya hak untuk pergi ke lantai 4, yang merupakan wilayah instruktur. Sebuah suara datang dari aula pelatihan. Luo Feng melihat ke dalam dan melihat seorang remaja berjubah putih mengayunkan tombak besi. Brother T*, Luo Feng berseru dengan keras, datang sepagi ini untuk berlatih. Seberapa langkah? TL note, T artinya setrika. Gila, remaja berjubah putih itu berhenti dan memandang Luo Feng dengan wajah bahagia, kenapa kamu datang ke sini? Oh benar, saya harus memberi selamat kepada orang gila karena telah lulus ujian calon pejuang. Bagaimana kamu tahu itu? Luo Feng terkejut. Hanya sedikit orang yang mengetahui fakta bahwa dia lulus ujian calon petarung. Tadi malam, guru kami memberitahu kami saat dia mengajar. Dia memberitahu kami bahwa kamu dan saudara yang lulus ujian calon pejuang. Remaja berjubah putih itu tanpa daya mengusap keningnya, melihat bagaimana kalian berdua lulus, saya pasti tidak punya waktu untuk bersantai. Jadi itu sebabnya saya datang ke sini pagi-pagi untuk berlatih. Luo Feng mengangguk. Jadi guru yang memberitahu mereka. Meskipun ada sekitar 30.000 anggota di dojo batas, hanya ada 6 guru. Dan hanya ada 1 instruktur. Ketika para guru mengajar, mereka biasanya melakukannya di aula pelatihan yang sangat besar di mana ribuan anggota dapat hadir pada saat yang bersamaan. Tentu saja, tidak perlu mengajari para anggota elit, karena hanya ada segelintir dari mereka di seluruh dojo. Gila, kamu sudah lulus ujian. Untuk apa kau di sini pagi-pagi begini? Remaja berjubah putih itu tertawa. Tanggal 1 Agustus ujian tempur-tempur. Saya perlu mempersiapkan diri. Luo Feng tertawa dan menuju ruang senjata di sisi aula pelatihan, yang terbuka. Setelah memasuki ruang senjata, ada berbagai macam senjata di rak, pedang, tombak, tongkat, palang, kapak, pedang, tombak, del. Setiap kategori senjata memiliki divisi yang lebih kecil di dalamnya. Misalnya pisau memiliki 1 pisau tangan dan 2 pisau tangan. Dan pisau 1 tangan bahkan memiliki lebih banyak divisi. Seri hantu, Luo Feng membuka lemari tempat sejumlah besar bilah yang identik tergeletak. Tentu saja, bilah ini adalah salinan, jadi mereka memiliki model, berat, dan pusat gravitasi yang sama persis dengan bilah aslinya. Hanya ada perbedaan kualitas bahannya. Pedang asli yang dapat membunuh monster mungkin berharga sekitar ratusan ribu, sementara salinan ini hanya berharga beberapa ratus, jadi harganya cukup murah. Luo Feng memilih pedang tertentu, pedang hantu seri kedua. Panjang bilahnya 78 cm dan panjang seluruhnya 101 cm. Lebarnya 5,2 cm dan bagian belakang bilahnya tebal. Ujung bilahnya tajam dan cocok untuk menusuk. Luo Feng mengayunkan 2 kali dan mengerutkan kening, aku sudah lama menggunakan pedang ini. Namun, rasanya sangat ringan. Pedang yang biasa dia ayunkan sekarang tidak berbobot. Saya membutuhkan pisau yang lebih berat untuk menyesuaikan dengan peningkatan kekuatan saya. Luo Feng mengambil pedang hantu seri kedua dan mengayunkannya ke sekitar masih terlalu ringan. Yang ini tidak cukup berat. Ringan, terlalu terang. Luo Feng memilih pedang hantu seri 2 terberat dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kekuatanku benar-benar meningkat. Terlalu banyak. Saya tidak dapat menemukan pisau di ruang senjata anggota elit ini yang cocok untuk saya. Luo Feng hanya bisa meninggalkan lantai 3 dan pergi ke lantai 4. Lantai 4 adalah tempat para guru dan instruktur sering pergi. Luo Feng tahu bahwa ada juga ruang pelatihan dan ruang senjata di sana. Calon petarung juga berhak masuk, tapi saya masih belum memiliki calon petarung saya, sertifikat. Tidak yakin apakah saya diizinkan berada di sini. Di sisi tangga, ada seorang veteran yang bertugas di sebuah ruangan kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Tempat ini bukan untuk siswa. Veteran tua yang bertugas berdiri dan tiba-tiba mengeluarkan ekspresi terkejut dan tertawa, oh, ini Luo Feng.
Saya mendengar dari instruktur Jiang bahwa Anda lulus ujian calon pejuang. Haha, ayo masuk. Terima kasih, Paman Li. Luo Feng menghela nafas lega. Jika Paman Li ini tegas dan memaksa Luo Feng untuk menunjukkan sertifikat petarung calonnya, maka Luo Feng tidak akan bisa masuk. Dari sudut pandang hukum, Luo Feng masih bukan calon petarung. Ada banyak dekorasi di aula pelatihan lantai 4, bersama dengan mesin dan perangkat yang jauh lebih berkualitas. Saat ini, hanya ada Luo Feng di aula pelatihan. Sungguh sia-sia, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Di dojo ini, hanya ada 6 guru. Selain saat mengajar, mereka biasanya berlatih di aula terbatas. Ada tempat yang bagus di sini, tapi hampir selalu kosong. Luo Feng menggelengkan kepalanya saat dia memasuki ruang senjata ke samping. Senjata di sini juga salinan, tapi jelas jauh lebih baik daripada yang ada di lantai 3. Pedang hantu seri kedua. Yup, bila ini jauh lebih berat. Luo Feng mengambil satu dan mengayunkannya lalu mengambil yang lain. Setelah 5 kali mencoba, dia akhirnya menemukan yang cocok. Dia melihat labelnya dan melihat bahwa beratnya 101 kg. Apa? 101 kg? Bahkan Luo Feng terkejut, pedang yang begitu berat terasa begitu mudah dikendalikan olehku. Pedang hantu adalah jenis pedang yang mengandalkan kecepatan, jadi biasanya lebih ringan. Untuk membutuhkan berat 101 kg, seberapa besar kekuatannya meningkat. Sepertinya kebugaran tubuh saya benar-benar meningkat dengan jumlah yang mengejutkan. Saya akan memeriksa kekuatan dan kecepatan tinju saya nanti. Luo Feng sedikit bersemangat. Sekarang, saya akan berlatih dasar. Setelah memilih pedang yang cocok, dia memilih perisai heksagonal. Di ruang pelatihan, lengan kiri Luo Feng memegang perisai sementara tangan kanannya memegang pedang hantu. Luo Feng sedang berlatih paling dasar dari pedang yang memegang pedang, pemotongan horizontal, pemotongan ke atas, mengayun, memotong cepat. Masing-masing sangat tepat. Setiap Luo Feng mengayunkan pedangnya, pusat gravitasinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus berlatih seperti ini dan meningkatkan dirinya sendiri. Kekuatanku terlalu besar sekarang jadi aku tidak bisa mengontrol kekuatan mengayunku dengan baik. Luo Feng tahu masalahnya sendiri. Kekuatanku hebat, tapi aku harus bisa menggunakannya. Luo Feng jelas. Bahkan jika tingkat kebugaran Anda lebih tinggi dari lawan Anda, itu tidak berarti keahlian Anda. Beberapa orang hanya dapat mengekspresikan 30% dari kekuatan mereka. Beberapa orang dapat mengekspresikan 505, 60%, 70%, dan bahkan 100%. Beberapa Grandmaster kelas Bladesman dapat menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh makhluk yang 10 kali lebih kuat darinya. Inilah pentingnya keterampilan dan pengalaman. Tentu saja, jika ada terlalu banyak perbedaan dalam tingkat kebugaran tubuh, bahkan keterampilan pun tidak dapat menggantikannya. Sederhananya, apapun yang terjadi, Anda harus berlatih untuk mengeluarkan kekuatan penuh tubuh. Anda, instruktur, Paman Li yang sedang bertugas menyapa dengan keras di lantai 4. Siapa di dalam? Tanya instruktur Jiang Nian. Dia mendengar sekelompok suara samar dari aula pelatihan, yang merupakan suara pisau yang menyebabkan gelombang kejut di udara karena kecepatannya yang luar biasa. Hanya suaranya saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa orang yang memegangnya adalah petarung. Ini Luo Feng, Paman Li tertawa. Luo Feng, instruktur Jiang Nian tertawa dan berjalan menuju aula pelatihan. Saat dia berdiri di pintu masuk aula pelatihan, dia melihat gerakan Luo Feng, yang menurut buku, gerakan dasar. Kadang-kadang dia memotong ke depan, tiba-tiba berlari ke depan, menghindar, mundur, del. Semua gerakannya sangat mulus dan terhubung. Betapa dasar yang kokoh. Instruktur Jiang Nian tidak bisa tidak mengangguk dan memuji dalam hatinya. Hanya dengan menguasai dasar-dasar Anda bisa menjadi lebih baik. Tidak ada titik lemah yang jelas. Bagus. Semakin dia melihat semakin dia menjadi senang. Instruktur. Luo Feng berbalik dan menyadari instruktur Jiang Nian ada di sana dan berhenti. Instruktur Jiang Nian tertawa dan berjalan masuk. Luo Feng, keterampilan bagus. Anda sudah berlatih sejak Anda masih muda. Petik 2. Ya, sebelum saya mendaftar di dojo, saya berlatih sendiri di rumah. Luo Feng tertawa.
Instruktur Jiang Nian menganggukkan kepalanya puas, tapi ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia melihat pedang hantu yang dipegang Luo Feng, matanya melebar dan menjadi besar. Instruktur, Luo Feng dikejutkan oleh ekspresi instruktur. Kamu, instruktur Jiang Nian memandang Luo Feng dengan heran, kamu baru saja mengayunkan pedang hantu seberat 101 kilogram. Iya, Luo Feng membeku. Instruktur Jiang Nian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, tetapi segera setelah itu, mata instruktur Jiang Nian berkedip dan dia menatap Luo Feng seolah-olah dia adalah permata. Luo Feng, cepat pergi ke tinju itu mesin penguji kekuatan di sana dan tunjukkan hasilnya. Saya ingin melihat dengan tepat seberapa kuat Anda. Kekuatan tinjunya selama ujian calon petarung sekitar 1.100 kilogram. Hanya dalam beberapa hari ini dia bisa tumbuh ke titik di mana dia bisa dengan mudah menggunakan pedang hantu 101 kilogram. Bukankah itu berarti kekuatannya melonjak beberapa kali? Instruktur Jiang Nian menarik napas dalam-dalam. Sejak dia menjadi instruktur dojo, kontribusi dojo, Jiang Nian menurun. Semua pejuang di dojo batas sangat menghargai kontribusi dojo. Cara tercepat untuk meningkatkan kontribusi adalah dengan membunuh monster. Namun, Jiang Nian sudah lama tidak berburu. Jika saya benar, maka Luo Feng pasti telah menguasai teknik pelatihan energi genetik lebih cepat dari kebanyakan pejuang, pikir Jiang Nian. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan markas untuk mengirim beberapa orang ke sini. Jika saya dapat merekomendasikan Luo Feng, maka saya tidak hanya dapat memperoleh lebih banyak kontribusi dojo, tetapi saya juga akan memiliki wajah untuk ditunjukkan di depan instruktur lain. Petik 2. Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Luo Feng, berikan pukulan terkuatmu. Memerintahkan Jiang Nian. Iya, instruktur. Luo Feng berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju dan menarik napas dalam-dalam sambil berpikir, kekuatan fisik saya tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan spiritual saya. Luo Feng tidak berencana menyembunyikan kekuatan apapun, jadi dia menyesuaikan napas dan mendorong ke depan seperti naga. Hong. Tinju itu mendarat seperti misil di mesin, yang bergetar hebat sebagai tanggapan. Berapa banyak? Jiang Nian segera berlari dan melihat tampilan mesin itu. Luo Feng juga melihat ke layar, karena dia tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Mesin menampilkan angka yang jelas, 3.109 kg. 3.109 kg. Jiang Nian menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Luo Feng seperti dia adalah monster. Luo Feng juga terkejut dengan jumlah ini, kekuatannya meningkat begitu banyak, berat saya sekitar 1.100 kg selama ujian calon petarung. Kekuatan saya meningkat paling cepat ketika saya melakukan pelatihan energi genetik, jadi mungkin meningkat menjadi sekitar 1.500 hingga 1.800 kg. Setelah saya bangun, tubuh saya menjadi lebih kuat dan melonjak hingga 3.109 kg. Petik 2. Sejak dia terbangun, Luo Feng bisa merasakan perubahan di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah memiliki angka yang jelas untuk mengungkapkannya. Luo Feng, kamu berhasil dalam pelatihan energi genetik kamu? Tanya Jiang Nian. Iya, setelah ujian calon petarung, percobaan pertama saya pada pelatihan energi genetik berhasil, mengangguk Luo Feng. Jiang Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berteriak, haha, akhirnya saya memiliki orang yang benar-benar jenius keluar dari dojo wilayah Xi'an saya. Baru pertama kali mengikuti pelatihan energi genetik, kekuatannya berubah dari 1.100 kg menjadi 3.100 kg. Agar kekuatannya meningkat sebanyak itu, mungkin paling banyak ada 1 atau 2 orang jenius seperti ini di seluruh kota Jiangnan. Petik 2. Saat Anda memulai pelatihan energi genetik untuk pertama kalinya, ini adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi tubuh Anda. Karena tubuh Anda tidak pernah menyerap apapun seperti itu sebelumnya, ia telah lapar selama puluhan tahun. Jadi pertama kali Anda melakukannya, hasilnya paling mengejutkan. Mulai dari yang kedua dan seterusnya, perubahannya kecil. Anda membutuhkan pelatihan bertahun-tahun untuk meningkatkan diri Anda. Latihan pertama kali ini, juga menunjukkan tingkat kebugaran seseorang. Kekuatan beberapa orang naik 300 kg, itu normal. Di atas rata-rata akan menjadi sekitar 600 kg. Bahkan ada yang menaikkan 1.000 kg, yang sudah dianggap elit. Dan Luo Feng naik 2.000 kg.
Ini benar-benar jenius. Luo Feng, datang dan uji kecepatanmu. Setelah itu, uji kecepatan reaksimu. Jiang Nian, seolah-olah dia baru saja menemukan permata, tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Ya, instruktur, Luo Feng juga sedikit bersemangat. Hasilnya segera keluar. Kekuatan 3109 kg. Kecepatan 58 meter per detik. Kecepatan reaksi, prajurit pemula poin penuh prajurit menengah sangat baik. Haha, monster juga keluar dari wilayah Xianku. Jiang Nian melihat nilai akhir pada tes kecepatan reaksi dan memerah karena kegembiraan dan menepuk bahu Luo Feng. Luo Feng, kontribusi dojo instrukturmu akan bergantung padamu. Luo Feng hanya tertawa kecil. Luo Feng, dengan peningkatan kekuatanmu, aku bisa membiarkanmu bergabung dengan dojo lebih awal. Jiang Nian berkata, kamu tidak perlu melalui ujian tempur-tempur, kamu dapat bergabung sekarang. Bergabung dengan dojo off limit. Luo Feng curiga. Biasanya, Anda hanya mendapatkan hak untuk bergabung dengan suatu kekuatan setelah menjadi seorang pejuang. Luo Feng, karena kamu keluar dari dojo batas wilayah Xianku, secara teknis aku adalah orang yang memimpin jalanmu. Instruktur Jiang Nian menepuk bahu Luo Feng dan tertawa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dengan pertama kali Anda melakukan pelatihan energi genetik, kekuatan Anda meningkat lebih dari 2000 kg. Dan kecepatan serta kecepatan reaksi Anda juga meningkat pesat. Mudah untuk mengatakannya. Bakatmu adalah level jenius atau harus kubilang level monster. Di seluruh 200 juta populasi kota Jiangnan, mungkin hanya ada satu atau dua orang yang berbakat ini. Luo Feng tidak bisa menahan tawa di dalam. Level monster. Hanya Luo Feng yang tahu bahwa kekuatan tinjunya naik hanya sekitar 600 kg setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik. Hanya setelah dia terbangun, kekuatannya mampu meningkat ke jumlah yang mengejutkan ini. Namun, Jiang Nian tidak bisa memikirkan itu, karena pelatihan energi genetik adalah penyebab peningkatan kekuatan petarung normal. Para jenius sepertimu secara alami akan dibina oleh Thunder Dojo, geng bawah tanah, dan keluarga lain setelah kamu menyelesaikan ujian tempur-tempurmu. Jiang Nian tertawa, pada saat itu, kamu mungkin menemukan kondisi murah hati mereka yang memikat. Luo Feng menyadari, ya, jika hanya satu atau dua monster seperti ini muncul di seluruh populasi 200 juta di kota Jiangnan, lalu siapa yang tidak akan mencoba untuk memperebutkan mereka? Jadi, jika aku mengizinkanmu bergabung sekarang, bukankah itu lebih baik? Instruktur Jiang Nian tertawa, tentu saja, tidak perlu khawatir. Kondisi kita sama sekali tidak buruk. Petarung biasa biasanya mendapat villa pribadi dan 100.000 dolar Cina. Luo Feng, Anda perlu menjaga uang Anda. Baju besi, senjata, buku panduan, dan beberapa senjata khusus lainnya, bersama dengan pelajaran dari pejuang yang kuat, semuanya membutuhkan uang. Luo Feng mengangguk. Untuk seorang jenius sepertimu, kami akan memberimu villa pribadi bersama dengan 20 juta dolar. Untuk membiarkan Anda membeli baju besi dan senjata dan semua yang Anda butuhkan. Pada saat yang sama, kami dojo batas juga akan memberi Anda teknik Daoyin gratis, gulungan pisau tersembunyi, dan gulungan ketangkasan tersembunyi. Selama harga ketiganya di bawah 50 juta, kami akan berikan gratis untuk Anda. Jika lebih dari 50 juta, maka Anda harus membayar ekstra. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Suci. Petarung normal hanya mendapatkan 1 juta, sementara dia mendapatkan hampir 70 juta. Karena teknik Daoyin, panduan pedang dan ketangkasan penting bagi para pejuang. Luo Feng, ketiga hal itu seharusnya tidak lebih dari 50 juta. Namun, jika Anda membelinya dari tempat yang berbeda, Anda mungkin akan membayar 2 kali lebih banyak. Jiang Nian tersenyum, pejuang dojo batas memiliki diskon saat membeli gulungan tertentu. Tentu saja, untuk membeli scroll level tertentu juga membutuhkan kontribusi dojo yang sesuai. Jika Anda tidak memiliki kontribusi, Anda tidak bisa mendapatkan gulungan meskipun Anda punya uang. Tentu saja, hadiah gratis Anda tidak akan meminta sumbangan dojo. Luo Feng menyadari bahwa kondisi yang diberikan kepadanya sangat boros. Kondisi dojo batasan saya terhadap para jenius semuanya sama. Jiang Nian tersenyum, di dojo batasan, Anda bisa mendapatkan bantuan rekan-rekan lain dari segala penjuru. Dan pemimpin kita, petarung terkuat Hong, terkadang juga akan memimpin sekelompok elit sejati.
Luo Feng telah hidup di zaman ini cukup lama, jadi dia jelas tentang pengaruh dojo batas. Bergabung dengan Dojo Off Limit jelas merupakan pilihan yang bagus. Oke, instruktur. Saya menerima, Luo Feng mengangguk. Haha, Jiang Nian tertawa, tentu saja, saya tidak memiliki hak untuk membiarkan Anda bergabung dengan dojo batas dengan segera. Menerima pejuang dengan bakat Anda membutuhkan markas sendiri untuk menguji Anda. Saat dia mengatakan itu, Jiang Nian mengeluarkan ponsel dari sakunya dan dengan tenang berkata, markas besar, yang membuat ponsel itu menghubungi mereka. Tak lama setelah, seseorang muncul di layar ponsel. Jiang Nian, ada apa? Veteran tua botak layar itu tertawa. Paman Bai, Jiang Nian berkata dengan semangat, saya menemukan seorang pejuang jenius di wilayah Xi'an saya. Kekuatan tinjunya meningkat 2000 kg setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik. Kecepatannya 58 meter per detik dan tes kecepatan reaksinya sangat bagus dalam ujian prajurit tingkat menengah. Tentunya dia jenius level monster. Oh, veteran tua botak itu terkejut dan bertanya, pertama kali dan itu meningkatkan kekuatannya sebanyak 2000 kg. Berapa umurnya? Semakin tua Anda, semakin rendah nilai Anda untuk diasuh. 18 tahun. Jiang Nian menjawab. Apa, baru berusia 18 tahun. Veteran tua botak itu tiba-tiba berdiri dan berteriak, cepat bawa dia ke markas, nak. Saya akan segera mengatur tes untuk anak ini. Oke, saya akan segera pergi ke markas. Jiang Nian menutup telepon dan menoleh ke Luo Feng sambil tersenyum. Luo Feng, ikut aku sekarang ke markas. Ya, instruktur. Instruktur, saya akan meletakkan pedang hantu dan perisai heksagonal kembali ke ruang senjata. Tepat ketika Luo Feng berbicara, Jiang Nian menarik Luo Feng, siapa yang peduli dengan ruangan, biarkan saja di lantai. Buruan, jangan buang waktu. Saat dia mengatakan itu, Jiang Nian menarik Luo Feng dan bergegas menuju tangga. Pada saat yang sama, Jiang Nian memerintahkan, Li Tua, aku mungkin tidak akan punya waktu hari ini, jadi batalkan pelajaran malam ini. Ya, instruktur, Paman Li mengangguk, dan tepat ketika dia mengatakan itu, Jiang Nian dan Luo Feng tidak lagi berada di bidang